bercerai gitu kan. Gue udah nggak sama dia, terus dia tuh ibaratnya gini, dia yang selingkuh, dia yang salah, tapi kok dia bahagia. Sebel pisan eta. Dia bahagia sama kehidupannya, jadi kok kayaknya lebih baik di apartemen duit nggak kurang gitu, mereka happy kok gue yang harus menanggung semuanya gitu bersama anak sama anak. Jadi sekarang tuh ibaratnya udahlah nggak punya uang gitu, jobless gitu jobless kan. Terus udah gitu rumah mau dibongkar. Susah banget menerima kebaikan. Gue tahu orang yang gue sebel gitu, itu gue tahu itu kebaikan buat gue, buat anak-anak gitu, tapi tuh bawaannya di gue tuh apaan sih gitu. Perasaan lu ketika si mantan datang terus mau ngebongkar rumah gitu kan, terus nggak ngomong sama lu, ngomongnya sama tukang gitu, gimana sih? Kita sensor mantan. Gue kalau sama dia ya istighfar ya ketika ngedit ya, banyak banget harus diedit kayak gitu. Itu asli ide banget kok. Gue tuh jadi kayak worthless gitu mah, kayak nggak berharga. Mulai mental korban. Gila lu ya, lu cuman butuh gue buat ngurusin anak-anak, buat yang lu nggak bisa kerjain, gue yang kerjain, gue yang handle, tapi untuk hal-hal penting tuh lu nggak ngomong sama gue gitu, padahal itu untuk kepentingan gue sama anak-anak. Terus dia bilang emang kenapa? Lancar. Karena gini, lu bisa nggak melihat sisi lain yang menguntungkan buat lo? Belum bisa. Cepet banget jawabnya. Belum bisa. Gue tahu itu buat gue, maksudnya dia mau, untuk kasus yang sekarang ya, dia mau renovin rumah yang akan gue tinggali dengan anak-anak, tapi gue tidak bisa melihat itu sebagai satu keuntungan buat gue. Itu heran banget, padahal itu gue akan dapet ini, tapi itu gue nggak bisa nerima gitu. Karena lu tidak diambil suara lu, tidak dimintain pendapat lo, terus lu akan merasa pasti bakal berdebu lah apa segala macam, sementara dia mah tinggal ngasih. Iya, dia nggak mau tahu, pokoknya ini akan jadi. Terus gue butuh layoutnya begini, ruangan ini di sini, dan dia nggak peduli gitu. Terus perasaan lu apa sih? Ya aing manya bunga budak sih kecil tuh. Aduh, aing rakeun. Mohon maaf ya, nanti tolong dieditnya agak banyak ya. Atau nggak usah diedit sekali. Nggak usah lah. Disclaimer, dia tidak mau diedit. Jadi pemirsa ya, kalau Anda masih mau berkomentar negatif pun dia nggak peduli sebenarnya. Bodoh amat. Udahlah. Ya kita akan ngebahas tentang mental korban ini, dan ini sesuatu yang bukan cuma lu yang ngalamin sih sebenarnya, banyak ya perempuan-perempuan di sana yang mungkin karena perceraian terus dia ngasuh anaknya, otomatis dia juga harus fokus ngurus anak, mungkin apalagi lebih dari satu ya. Terus si suami udah dengan tanda kutip ya mantan suami sudah ada di tempat yang bahagia. Kalau bilang bahagia kita belum tentu juga sih, Beb. Oh, amin. Bahayanya, gue speechless. Tapi gini loh, posisi atau kondisi yang lu ada sekarang adalah sesuatu yang memang konsekuensi lu yang dulu sih sebenarnya. Karena gue berpisah. Betul, tapi bukan berarti lu kayak gini. Kalau itu gue menyalahkan diri sendiri, enggak. Konsekuensi lu berpisah, lu udah tahu bahwa udahlah gue pisah, gue tidak ada pekerjaan. Pasti secara logika lu akan jelas melihat bahwa gue akan ribet nih di keuangan. Gue akan minta bantuan si bapaknya anak-anak, mantannya gue, untuk urusan kuliah, terus misal urusan nanti anaknya udah gede segala macam sekolah, dan itu kayak lu nelen harga diri kan, beneran harga diri. Cuman gini, kalau kita terus-terusan jadi mental korban, yang ada lu nggak akan bergerak. Lu kepikir nggak bisa jadi lu emang dibikin kayak gini sama Allah supaya lu bilang ya dikapok ya waras ya sok kerja atau sok jangan malas. Aduh tapi aku nggak bisa bergerak ya Allah. Ya bisa aja kali bergerak, lu ntar dibikin lumpuh sekalian. Bentar, kaki lu suka sakit nggak? Oh, kanan. Udah kayaknya aduh ya Allah, nih kaki kalau bisa gue taruh dulu. Beneran tadi bisa. Jangan.
saking pegel nggak tahan ya gitu lah. Ya tapi kalau lu terus begitu lu nggak ada solusi kan. Banget. Sekarang gini, hari ini kondisinya apa di lo? Tanpa lu nyalahin dia lo, ayo, tanpa lu nyalahin I'm dia. fine. Semuanya terpenuhi, Mak. Itu yang gua cuman hati kayak ini tuh gini loh, lu tuh waktu lu habis tapi lu tidak menghasilkan apa-apa, terus lu harus nunggu disuplai ini kok kayaknya terhalang ini, terhalang itu. Mental korban. Karena gue tanya kondisi lu tanpa lu menyalahkan si mantan, tanpa lu menyalahkan siapapun, kondisi lu sekarang hari ini apa? Makan cukup, tidur lebih, terus kerjaan sebetulnya ada aja. Gue nggak ngapa-ngapain aja tuh hidup gue cukup sebetulnya, Mak. Bentar ya pemirsa. Terus lu kenapa pas begitu juga? Nyalain orang. Gue selalu bandingin kenapa hidup dia lebih bahagia dari gue gitu, Mak. Pertanyaan gue kan tadi di awal, emang dia bahagia? Dari mana lu tahu bahwa dia pasti Gue bahagia? pengen lihat dia nggak bahagia di depan Ngapain? mata gue. Ngapain? Gue tanya ngapain? Dia buat apa ya? Ya puas aja gitu gue. Aduh ya Allah. Lu mau buang waktu untuk nunggu orang yang pasti bakal dapat hukuman Allah, pasti bakal dapat konsekuensi Allah, nunggu aja gitu. Sementara waktu terbuang berapa tahun yang kalau lu lakuin sesuatu lu udah jadi sesuatu yang di luar ekspektasi lo. Yang gue lihat itu justru dia kayak kok hidupnya jadi tambah soleh gitu. Ya itu tambah amat terserah apa dia gitu. Gue berkutat-kutat mulu di situ, bolak-balik bekok gitu. Iya, tapi maksudnya kalau dia mau jadi lebih baik kalau dia jadi lebih baik berarti kan bagus, bapaknya anak-anak baik. Kalau dia misalnya aduh kok dia kayak istijrot, udah itu pun urusan dia. Karena udah gak ada urusannya sama lu. Urusannya udah gua mau gimana nih. Gua bukan anak gua gimana. Karena kan lu tadi bilang sebenarnya bukan cuma anak lu pun terpenuhi kok. Iya. Lu bisa makan, bisa apa segala macam. Allah itu kayak nge-subsidi lu tuh, disubsidi. Lewat anak-anak ya. Iya, disubsidi, tapi lu nya nggak mau bergerak, nggak mau lepas, bukan bergerak, tapi nggak mau melepaskan dari mental korban. Dan again gue ulang lagi ya, orang-orang yang bermental korban lama-lama jadi monster. Emang lu pikir orang-orang penjahat itu awalnya apa? Mental korban kan? Dia pembunuh berantai. Kenapa? Oh karena pola asuh gue yang tidak baik, karena gue dulu disiksa bapak gue, karena gue dulu disiksa emak gue. Terus dia mental korban, dia berusaha untuk balas dendam dengan cara yang ya gitulah. Akhirnya dia menjadi pembunuh berantai misalnya. Mental korban, orang korupsi. Bentar, gue geser dulu, kebanyakan lu. Orang mau korupsi nih. Kenapa orang bisa korupsi? Karena dia merasa perusahaan tidak memberikan haknya yang benar, perusahaan membuat gua nggak berkembang. Udahlah gua korupsi aja karena gua wajarnya gua dapat sekian. Itu terjadi ke gua Mak. Jadi gua pengennya morotin aja gitu. Gua pengen morotin aja bawaannya. Tapi jadi lu yang dosa. Dan gua tidak pernah puas. Heran deh gua. Ya lu kayak psikopat. Gua dapet nih misalnya. Lu psikopat. Doa psikopat dalam urusan itu maksudnya, dalam urusan itu bukan penjahat ya Allah. Gimana. Itu gue dapet nih misalnya dari hasil gue nipu dalam tanda petik ya, ya emang nipu lah. Gue dapet gitu, tapi itu nggak bikin gue puas dengan apa yang gue dapet kok. Karena lu harusnya minum, lu harusnya minum, ini gue nggak endorse ya. Lu harusnya minum air mineral, tapi karena lu haus, lu ya udahlah gue minum es campur. Gue minum es campur. Es campur itu kan susu, gula. Yang ada lu terpuaskan nggak hausnya? Lagi dong. Iya. Itu yang terjadi. Karena mental korban bahaya. Itu merembet ke yang lain kayak gue Banget. Gue ngerasa kok gue caper banget, kok gue pengen melakukan ini biar untuk menarik perhatian kok, tapi setelah gue dapet gue nggak puas, terus kayak gitu. Ya betul. Edik Ujung-ujungnya kok gue nggak ngapa-ngapain aja capek. Karena yang capek itu soulnya, bukan badannya. Soulnya tuh jadi kayak apa ya? Dia udah berlari kemana-mana, otakmu udah berpikir kemana-mana, tapi nggak nemu gitu loh. Apa sih yang harus gue lakuin? Minuman apa yang mesti gue minum supaya gue kencang? Lu mikirnya itu udah es sirup, itu udah es campur, itu udah es teler. Yang ada ujungnya apa? Diabetes, mati lu.
gitu kan, karena mencari sesuatu yang tidak pada porsinya dan berlebihan pula. Makanya buat lo semua yang punya masalah atau punya problem sama nih kayak si Bebep ini, gue panggil Bebep aja udah nggak pakai neng. Jadi kalau misalnya lo dalam kondisi gue sekarang sudah bercerai, gue punya anak, tapi kok gue kesel ya mantan gue lebih memanjakan di sini yang sekarang. Ya iyalah, siapa lo? Kalau udah selesai. Udah selesai. Nah dia udah selesai sama lo nggak selesai sama dia. Itu dia. Kenapa gue tidak bisa memutus? Bukan nggak bisa, lu nggak mau. Dia bilang nggak bisa lo, lu nggak mau, gue gampar nih. Maaf nih. Gue pengen, karena gue pengen, kenapa dia nggak mati aja sih? Gue kayaknya emang lu Tuhan? Gitu. Ternyata kalau dia mati juga urusannya nggak selesai kayak. Kalau dia mati lu tanpa sengsara, nggak ada yang biayain anak-anak, mau apa lo? In frame. Aduh ya Allah. Sekarang gue mau kasih lo jalan. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol tuh nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol masalah, tapi harus ada solusi. Dimulai dengan pertanyaan gue yang tadi. Jadi hari ini lu gimana? Again gue tanya lagi. Gue nggak nanya anak lo, gue nggak nanya rumah lo, lu pribadi. Nggak paham sama pertanyaannya. Kalau nanya kondisi hati gue up and down. Gue nggak nanya kondisi hati lu, percuma. Kondisi hati itu halu. Kondisi keuangan dibilang banyak enggak, dibilang kurang enggak, cukup gitu. Gue nggak nanya kondisi keuangan, gue nanya lu hari ini gimana. Kalau hari ini gue udah mulai bermimpi lagi, gue pengen ini, gue pengen itu, gue. Oke, pengen apa? Jual mama, oh enggak ya? Jual mama. Gue mau melakukan apa coba? Gue mau dijual sama anak gue. Gue rela. Aduh, gue mau beli ya. Iya, gue pengen nyari duit udah. Oke, at least lu punya tujuan yang bisa lu lakuin hari ini adalah itu. Fokusnya di situ. Jangan lagi, aduh gimana ya, itu si ini gini. Gak usah, pokoknya anak lu aman. Yang penting kan anak lu aman kan? Anak lu aman, lu punya rumah. Jadi rumah direnov itu biarin aja. Gue gak usah kesel-kesel juga. Gak usah, ngapain? Toh itu rumah nanti jadi milik anak lo. Kecuali itu rumah lu beli dengan uang lo dari awal, terus sekarang mantan lo tiba-tiba mau ngaturin, itu lu balik marah. Ini kan dari awal tuh rumah kalian bersama dan nantinya akan jadi milik anak-anak. Jadi kalau misalnya bapaknya saat ini pengen ngerenov apa, biarin aja, gak usah dia berantem, karena energi lu bukan ke situ. Kenapa mama bilang gitu? Karena ntar lu punya rumah sendiri. Gila, gue sampai vertigo tau gak sama kemarin? Syukurin. Gila, ngelayang-layang muter, merem salah, melek salah, bangun salah, baris salah. Dulu ini kenapa? Kan lu menahan marah, terus otak tuh nggak berhenti untuk ngobrol. Nah itu tuh, makanya kalau dibilang emosi bisa membuat penyakit, emosi bisa bikin lu mati sebenarnya. Emotional healing itu sebenarnya untuk membereskan emosi negatif, bukan dihilangin tapi ditaruh pada tempatnya, dimunculkan dan diluluhkan pada tempatnya supaya tidak berlebihan. Karena kalau sesuatu yang berlebihan pasti dampaknya kemana? Ke fisik. Dan kalau lu udah kena penyakit fisik, yang rugi siapa? Lu. Anak-anak lu mah gak rugi karena masih ada bapaknya sama ibu tirinya. Lu mati kan mereka ketawa. Bahagia lagi. Gue gentayangan, sialan lu bahagia. Emang pasti bakalan gentayangan jadi bukti apa gitu. Bentar minum dulu ya, karena tidak endorse. Sekarang fokusnya buat lo adalah selalu bertanya kondisi gue gimana. Jadi ketika lo mulai ada apa lonjakan emosi nih di hati, itu lo harus tanya. Iya, lo harus tanya. Bentar. Gue ngamuk nih, gue marah nih, gue merasa nggak diperhatiin, gue merasa nggak di acknowledge, gue nggak merasa dipandang lah gitu sebagai emaknya anak-anak. Udah, lo langsung tarik nafas, lo bilang, bentar, kondisi gue hari ini apa? Apakah gue kekurangan? Apakah gue kelaparan? Anak gue terlantar nggak makan atau apa? Kan enggak tuh semua. Enggak. Karena itu yang muncul tuh halu. Setan itu akan masuk untuk mempengaruhi, karena apa? Setan tuh nggak senang ngelihat lu damai sama hidup lo. Sebisa mungkin, oke, gue udah berhasil menceraikan nih, kalau gitu gue pengen yang ini nih, merasa feeling guilty, terus bikin kacau yang di sono, ntar yang di sono kacau mungkin enggak, tapi anak-anak lu nanti bagaimana?
kan mereka juga akan melihat, oh ibu gini-gini sama ayah, tapi ayah gini-gini. Kalau lu misalnya ngaduin ayahnya jelek, anak lu jadi pengaruh juga kan emosi ke depannya. Terus kalau nggak rela mak kalau mereka lebih berpihak sama bapaknya. Itu wajar banget. Tapi itu tidak akan membuat hidup lu misalnya akan lebih bagus lagi. Lu itu akan merusak planning gitu loh. Anak-anak lebih care sama bapaknya saat ini, udah biarin aja. Tapi kan tiap hari mereka lekatnya sama lu, nggak bakal bisa diganti. Karena kadang-kadang nih, bukan cuma anak-anak nih, kita akan lebih merasa kehilangan sama orang yang nggak ada depan mata Daripada yang ntar yang depan mata hilang baru nangisnya guak-guak. Lu berasa berasa sampai pernah gitu mak. Gue pergi aja deh kayaknya, saking pengennya dicariin gue. terus kalau nggak ada yang nyariin, Sedih, ternyata nggak ada yang nyariin gue. nah itu kan jadi lu membuat drama sendiri gitu loh. Gue pengen pergi aja, anak-anak gue taruh aja deh di rumah neneknya, gue mau ngapain, mau kabur segala macam. Apalagi lu sampai jadi berantem di WhatsApp misalnya kan, Iya. kan malah bikin ngerakeun sih. Dan bahkan lu malah jadi apa, dia jadi nilai jelek tuh kan. Emang dia bener nih gue ceraiin. Dan ada keputusan yang gue ambil ketika lagi dalam kondisi begitu yang gue sesali pada akhirnya. Iya, dan gila kok gue ambil keputusan ini yang akhirnya gue malu sendiri gitu. Banyak kok anak mama yang ambil keputusan kemudian malu sendiri, tapi datang ke mama juga lebih malu gitu kan. Gak perlu diperpanjang drama lu. Gini, selalu lu harus waras bahwa semua suara-suara ketika gue emosi itu suara-suara yang bakal merugikan gue. Lebih baik gue diem dulu. Kayak contoh misalnya, oh dia ngejapri terus bikin lu kesel nih, diem dulu Beb. Kalau perlu lu jawab besok. Siapa tahu ketika lu jawab besok, lu emosi udah agak lebih enak, terus lu bisa ngejawab dengan lebih elegan dan bahkan bisa memenangkan perdiskusian itu. Gue pengen menang, kayaknya gue merasa kalah mulu nih kalau ngomong. Nafsu lu yang bicara. Permasalahan itu, nafsu lu yang berbicara. Dan itu sangat bahaya. Jadi ketika lu merasa bahwa gue dijapri ini nih, terus bikin gue emosi. Bentar, selalu ingat ketika emosi jangan melakukan apapun. Diem aja. Mendingan lu diem sehari, 2 hari, kalau perlu misalnya masih belum tapi nggak mungkin 2 hari lah. Sehari lah lu sampai besokin baru lu jawab. Kalau dia misalnya marah-marah kok nggak dijawab, bentar ya. Jawab singkat, bentar ya. Terus udah jangan dijawab dulu. Entah lu ngobrol dulu kek sama anak-anak, atau misalnya lu telepon mama kek, ngomongin. Karena bahaya di situ. Ingat, amigdala tak. Kita melakukan sesuatu di saat emosi pasti nyesel. Ada satu lagi, dia justru tidak mau berkabar, nggak mau ngechat gue duluan. Sementara gue berpikir ada banyak hal penting yang harus dibicarakan. Contohnya? Ya kayak urusan rumah, urusan anak-anak, itu dia nggak pernah. Anggap aja dia udah percaya sama lu. Ringankan beban otak lu, anggapnya dia udah percaya sama gua. Oh dia nggak mau ngomong tentang beberes rumah, tentang renovasi rumah, ya udah nggak apa-apa, berarti dia nggak mau nyusahin gua. Gitu aja, positive thinking aja dulu. Toh nanti ketika tukangnya datang kan lu tinggal ngoceh. Nah ini gini gitu kan. Kan tukangnya gini, tapi disuruh bapak gini, tapi bilang itu bapak tuh gini. Bapak dia ngomongin kan gitu. Sambil lu kasih dia rokok. Sambil dikasih makanan atau apa. Cerdas. Harus lebih cerdas daripada orang yang tidak belajar emosi. Lo kan belajar tentang emosi kan? Tapi masih emosi ya. Gue gak kepikiran kalau dia percaya sama gue apa. Ya emang dia gak percaya lu sih Beb. Emang, tapi ini gue ngasih macam ini di plot twist ya gitu. Oh dia nggak ngomong sama gue, oh mungkin dia percaya sama gue ya udahlah nanti aja gue ngomong sama tukang. Oh dia nggak pernah nanya anak gimana, oh ya mungkin dia percaya bahwa gue ibu yang terbaik. Udah, selama lo tidak membutuhkan sesuatu yang penting banget, ya udah. Kecuali lo butuh, oh dia tambahan bayaran les, itu lo chat dia. Tapi kalau oh dia nggak nanya anak gimana segala macam, oh berarti dia percaya sama gue. Dan itu keuntungan lo.
Karena apa? Anak akan lebih attach sama lu. Anak akan lebih, iya bapak sih yang bayarin, tapi kan ibu yang ngurus kita, ibu yang itu anak nggak bakal lupa. Itu sih yang gue syukuri dari perpisahan gue adalah gue bebas mendidik anak gue sesuai mau gue gitu. Iya. Disiniin, disanain. Iya, dan itu lu sebenarnya banyak banget keuntungan di sini. Tapi karena elonya halu plus mental korban, jadi lu apa-apa ngeliatnya negatif gitu. Karena kayak misalnya gini, gue misalnya antara Caca, Gaby, sama Fatih, gue ngasih Caca misalnya sepedanya tinggi, gue ngasih Fatih sepedanya roda 3 dan pendek, pasti lebih murah kan. Gue ngasih Gaby tengah-tengahnya. Lu misalnya lu ada di posisi Fatih, lu minta sepeda yang tinggi, lu pegang aja udah jatuh tuh sepeda gitu kan. Tapi lu bisa happy dengan sepeda yang murah yang cuma roda 3. Nah kayak gitu maksud gua. Lo ngelihat bahwa dia bisa beliin apartemen buat bininya, dia bisa beli mobil apa, sementara lu ya gua nggak ada kisah mobil. Mikirnya gini, ya emang gua nggak berhak juga sih minta mobil, tapi gua akan beli mobil gua sendiri. Ya emang gua nggak berhak juga sih otak-atik minta rumah di otak-atik karena memang ini punya anak-anak, tapi gua akan beli rumah gua sendiri. Itu yang lu nggak nerusin. Dan apakah itu akan terkabul? Kalau gua lu tanya, insya Allah pasti terkabul. Suka ada ketakutan, aduh gua kalau bikin ini gagal lagi. Masalah mau gagal apa kagak itu bukan urusan lu. Emang lu kan tahu sejarahnya mama gagal berkali-kali, usaha ini itu, panci lah gua jual, iya kan, almond lah gua jual. Tetap aja ujungnya gua menemukan apa? Healing. Tapi kan dari berbagai macam dan lebih dari 10 kali gua usaha. Gue kalau misalnya tanya, ada nggak gue usaha yang bikin gue habis-habisan? Ada ratusan juta, gue pernah kok. Tapi apakah gue harus tetap memikirkan, aduh duit gue kemarin habis ratusan juta buat ini terus ngapain? Urusannya adalah uang gue kemarin hilang ratusan juta, tapi gue dapet ilmu apa? Next gue akan investasi gini, next gue kalau bikin usaha kayak gini. Jangan ada yang disesalin. Kita tuh hidup tuh kan ke depan, bukannya nengok ke belakang gitu. Kalau lu misalnya, gue mau usaha makanan nih, tiba-tiba gagal, oh ya udah, gagalnya di mana ya? Oh mungkin gue setengah-setengah, oke gue cari yang nggak setengah-setengah. Ternyata bukan nggak setengah-setengah, tapi 70% doang passion lo, dan gagal. Ya udah kalau gitu gue jadi 100%, pasti akan jalan. Akhirnya kan lu nemu. Ketika lu udah nemu tempatnya, kayak mama udah nemu tempat di healing, ya udah, nggak usah kemana-mana, tinggal pengembangan gitu kan. Kayak misalnya healing sekarang gue pakai YouTube, ada healing online, pengembangan kan, ada live coaching online, pengembangan. Tapi awalnya apa? Gue mencari gue tuh di mana sih letaknya gue. Allah tuh menciptakan gue jadi siapa sih? Oh jadi healer. Oke, jadi healer terus ngapain? Oh gue bisa bikin kelas, oh gue bisa bikin program, oh gue bisa bikin YouTube, oh gue bikin apa. Jadi sekarang ini Allah dikasih banyak privilege sama Allah, tanpa lo harus nyari duit. Janda-janda yang lainnya pada nyari duit kan. Tanpa gue harus nyari duit, mikirin anak gue makan apa. Udah, anak gue makan udah beres, anak gue udah pada gede semua, gak ada bayi ibaratnya. Terus rumah, gue ada rumah, walaupun itu bukan atas nama gue, tapi gue ada rumah. Kurang kamar, itu mantan gue lagi bikinin kamar, terserah caranya gimana. Sekarang yang gue harus lakuin adalah gue pengen punya rumah sendiri, gue pengen punya mobil, gue pengen punya duit, itu kejar. Bukan berarti lo tutup mata apa semua, tapi itu loh yang harus gue kejar. Jangan mental korban, tapi jadilah mental sutradara, mengatur ini gini. Ini gue pengen ngatur banget gitu, cuman yang gue atur nggak tepat kali ya. Satu mungkin karena lu masih ada ke distract dengan kondisi rumah tangga lo dan mantan. Terus kedua karena mungkin lu pengennya instan. Iya. Lilas ya gitu. Orang mau bikin jualan warung kopi pun itu diawali dengan cara dia yang jadi pelayannya kan. Dia jadi pelayan, dia jadi kasir. Tujuannya apa? Supaya gue tahu nih flow-nya, gue tahu makanan apa yang paling banyak dicari, gue tahu customer tuh gimana. Ketika nanti dia udah memahami semua, kemudian mulai ada karyawan, kan si karyawan itu jadi bisa ngetes si karyawan itu dengan baik dan benar karena lu tahu lapangannya. Kalau lu kan tipenya, oke nih gue bikin warung nih, lu jagain deh mental,
instan. Jadi gue mental korban, mental instan. Tapi mental korban dulu deh yang mesti diberesin. Karena ngeberesin mental korban itu lebih bukan berarti gampang banget ya, tapi lebih mudah dibandingkan mental instan. Kalau mental korban, paling tidak lu bisa switch pikiran lo dengan cara, oh ternyata gue ini udah beres, oh anak-anak, oh gue udah punya ini, ya udah sekarang gue mau ini nih. Itu mental korban. Tahu kalau mental instan kadang-kadang banyak variabelnya, males, bergantung sama orang, gitu. Jadi ya sekarang pilihan lo mau tetap kayak begini dan sakit lama-lama, penyakitan, atau ya udah emang gue sebenarnya gue single dan bebas. Itu di sini lu harus, gue sebenarnya single dan bebas, alias gue nggak perlu nyari makan buat anak-anak gue perlu buat nyari makan gue sendiri juga udah ada kan. Gue perlu cari cuan buat tambahan, gue pengen punya ini nggak apa-apa lu jual gue gitu, tapi jualnya jangan murahan lu, awas lu. jadi kayak gerbong gue ya. Jadi banyak hal yang lu tuh skip, banyak hal yang lu nggak lihat, sementara lu tuh punya banyak peluang dibandingkan yang lain. Orang lain mungkin dia punya suami tapi dia tetap harus kerja, lu nggak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak lu, sekolah lu. Itu syukuri. Jadi fokusnya gua mau cari buat gue, dan lu udah dikasih tuh semua kelengkapan untuk anak-anak lu udah ada, link lu udah punya, yang dijual udah ada nowadays ya, nowadays. Oke guys, pusing sama ibu satu ini ya, tapi kita tunggu aja gebrakannya. Insya Allah ibu satu ini tidak akan menjadi mental korban berikutnya ya. Dan tunggu jualan dia ya, entah apalah dia mau jual gua, entah apa kayak apa gua nggak ngerti. Oke guys, ada pesan tersendiri dari lo buat yang sama sama dia. Kan lu dapat ini gitu. Lu mau ngomong apa nih? Gua kasih 1 menit. Bersyukur. Anjir, apa? Susah mulut gua. Bersyukur. Capek. Aduh ya Allah. Ya, kita tunggu aja deh debutnya dia. Album kali debutnya dia ya. Oke, hatur nuhun semuanya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat para Janice Indonesia. Jangan jadi mental korban ya. Anda bisa sukses kok. Ya.